Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. 6. Fi safhah al-hadiyah wa tis'in ba'dal mi'ah. Babun fit tanazu'i. Ai hadza babun fit tanazu'. Ini adalah bab tentang at-tanazu'. Tanazu' artinya adalah rebutan gitu ya. Qauluhu, perkataan beliau, yajuzu fi nahwi dorobani wa dorobtu zaidan. Boleh pada semisal dorobani wa dorobtu zaidan, memukulku dan aku memukul Zaid. Boleh apa? Beliau mengatakan i'malul awwali. I'malu fa'il untuk yajuzu ya. Boleh menjadikan atau menjadikan beramalan yang pertama. Beramalan untuk apa? Untuk makmul, yaitu kata Zaid. Wahtarahul kufiyun, dan dipilih oleh para ulama Kufah, madhab Kufah. Mereka memilih kenapa? Karena lebih awal ya. Sehingga yang awal lebih berhak untuk mendapatkan makmul. Tetapi kalau mazhab Kufah ataupun lebih utama ya, berarti tidak dibaca Zaidan tetapi Zaidun ya. Karena amil yang pertama yaitu doroba, Zaidun adalah fa'ilnya. Ini kalau dipilih oleh Kufah. Yang dimaksud dipilih di sini adalah lebih diutamakan ya. Bukan maksudnya dipilih yang lain tidak boleh. Nah, tapi yang lebih utama. Ulama sepakat boleh menjadikan amil itu yang pertama atau yang kedua, tetapi mana yang lebih utama saja. Madhab Kufah lebih mengutamakan yang pertama sebagai amil. Yakni sebagai amil untuk apa? Untuk makmul yang tampak gitu ya. Maksudnya untuk makmul yang tampak. Fayut maru fisani kullu ma yahtajuhu. Maka dibuat domir ya, atau disembunyikan, artinya ditakdirkan ada domir ya, atau disembunyikan fisani pada yang kedua, kullu ma yahtajuhu, apa yang dibutuhkan ya. Berarti kalau begini adalah kalau madhab Kufah dorobani wa dorobtu zaidun. Tidak boleh dikatakan secara zahir, enggak boleh ya. Dorobani wa dorobtuhu zaidun, enggak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti domir akan kembali kepada yang belakang, baik itu tingkatan maupun urutan ya. Tidak boleh. Dan sebab yang kedua adalah karena itu merupakan fadlah. Fadlah itu bukan umdah ya. Jadi umdatul kalam itu adalah sesuatu yang tidak boleh dihapus ya. Harus ada. Sesuatu yang harus ada supaya terjadi kalam ismiyah maupun fi'liyah. Dorobani wa dorobtu.
Dorobani wa dorobtu. Nah di sini kalau mazhab Kufah lebih memilih dibaca Zaidun. Kalau mazhab Basrah ini ya, Zaidan. Ini hanya lebih utama saja. Kalau masalah boleh ya boleh mana saja, boleh Zaidan, boleh Zaidun ya. Nah kalau menurut mazhab Kufah yang lebih memilih Zaidun ya, lebih memilih ini baca Zaidun, maka doroba amil Zaidun makmulnya sebagai fa'il untuk doroba. Kalau seperti ini maka ini di yang berikutnya ini dorobtu siapa? Kan nggak jelas ya. Maka disembunyikan, harus wajib disembunyikan kalau keadaannya seperti ini, yaitu domirhu ya, domirhu. Tapi nggak boleh diucapkan. Kenapa nggak boleh diucapkan? Karena kalau diucapkan domirhu ini akan kembali ke Zaid ya, marji'nya Zaid, istilahnya marji' ya. Marji' itu kembalinya domir, marji'nya Zaid. Tidak boleh secara ilmu nahwu, secara umum nggak boleh, secara golibnya tidak boleh. Kenapa? Karena ini marji'nya itu lebih belakang ya, marji'nya lebih belakang. Dan juga karena hu ini bukan umdah, tapi ini ada fadlah. Fadlah yakni kalau misalnya dorobtu saja ini sudah jadi jumlah ya, sudah jadi jumlah. Oke, beliau mengatakan fayut maru fisani kullu ma yahtajuhu. Maka disembunyikan pada yang kedua semua yang dibutuhkannya. Yang dibutuhkan apa? Yang kedua, ya dia membutuhkan maf'ul, disembunyikan. Kemudian berikutnya baris yang kedua yang paling akhir awisani, atau yang kedua, maksudnya boleh menjadikan amil itu adalah yang kedua, yaitu kata dorobtu, sebagaimana dalam yang disebutnya oleh penulis, yaitu zaidannya nasab. Wahtarohul basriyun, dan dipilih oleh para ulama Basroh, yakni yang bermadzhab Basroh. Kenapa? Karena lebih dekat, ya kan? Dorobtu lebih dekat kepada Zaid, ini lebih dekat ke sini ya, daripada doroba tidak jauh. Tapi ini lebih awal ya, menurut ulama Kufah lebih utama. Dorobani Zaidun wa dorobtuhu ya. Kalau ini dorobani wa dorobtu Zaidan. Fayut maru fil awali marfu'uhu faqat. Dan dibuat domir pada yang pertama, marfu'nya saja ya, dibuat domir pada yang pertama, marfu'nya saja. Nasabnya enggak boleh, atau jar enggak boleh ya. Nahwu jafauni walam ajful akhillaa ya. Jafauni walam ajful akhillaa, mereka tidak menyayangiku ya. Mereka bersikap kasar padaku ya. Mereka bersikap buruk padaku, dan aku tidak bersikap buruk al-akhillaa kepada orang-orang yang tersayang, orang-orang yang terkasih ya. Jafauni walam ajful akhillaa ya. Jadi disebutkan domirnya yang rofa yaitu wawu saja ya, wawu saja. Kalau ternyata itu nanti domirnya dia butuh
nasab atau butuh jer tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan. Sebagaimana akan diterangkan dalam syarahnya. Insyaallah. Ya. Ya, intinya ini adalah bab tanazu. Apa itu tanazu? Nah, Iqra Mas siapa Friendly. At-tanazu'u tawajjuhu amilaini ila maf'ulin wahidin ila ma'mulin wahidin. Nggih. Tanazu' mengarahnya. Ya, mengarahnya. Mengarahnya dua amil kepada maf'ul yang satu. Ya, tawajjuhu itu adalah masdar ya. Hak itu bukan hak domir ya. Tapi memang huruf asli kata, satu kata, masih satu kata. Tawajjaha ya tawajjahu. Seperti kata wajah tu wajhiya. Ya, mengarahnya dua amil kepada makmul yang satu. Terus nahwu sami'tu wa ra'aitul qari'a. Contoh, aku mendengar dan melihat seorang qari. Qari itu. Ya, di sini sami'tu amil, sami'a amil, ro'a amil juga. Makmulnya ya, untuk maf'ul bihnya keduanya butuh maf'ul bih yang ada cuma satu, yaitu qari'a ya. Jadi mengarah ke qari'a, sami'tul qari'a, ra'aitul qari'a. Kalau diungkapkan sami'tul qari'a wa ra'aituhu, itu bukan bab tanazu ya. Karena sudah disebutkan masing-masing. Kali ini enggak, cuma disebutkan satu. Sami'tu wa ra'aitul qari'a, dan didengar seperti itu dalam Arab ya, dari bahasa Arab. Maka qari'a ini satu makmul yang dituju oleh dua amil, sami'a dan ro'a. Ya, terus fakullu wahidin min sami'tu wa ra'aitu yatlubul qari'a. Maf'ulan bihi. Ya, maf'ulan bihi adalah hal ya. Maka setiap masing-masing dari sami'tu dan ra'aitu menginginkan mencari qari'an. Menginginkan qari'ah sebagai maf'ul bih. Ya, ini sebagai maf'ul bih untuknya. Sami'tu ya maf'ul bihnya qari'ah, ra'aitu maf'ul bihnya qari'ah. Kalau ini masih mudah contohnya ya, karena tidak ada perbedaan. Kalau dianggap maf'ul bih untuk sami'tu ya nasab, kalau dianggap maf'ul bih untuk ra'aitu ya nasab. Beda dengan contoh yang diberikan Ibnu Hisham. Dorobani wa dorobtu zaidun zaidan ya. Kalau amilnya yang pertama zaidun, kalau amilnya yang kedua zaidan. Nah, boleh zaidun, boleh zaidan. Tapi kalau masalah ini tidak ada masalah ya. Antum baca nasab sudah tidak perlu dirinci yang pertama yang kedua. Terus nahwu dorobani wa dorobtu zaidan. Fal awwalu yatlubul isma fa'ilan. Wasani yatlubuhu maf'ulan. Dan contoh, telah memukulku dan aku telah memukul Zaid. Maka yang awal menginginkan isim fa'il dan yang kedua menginginkannya maf'ul. Itu yatlubuhu maf'ulan atau yatlubu maf'ulan. Karena saya menulis yatlubuhu maf'ulan ya sudah, yatlubuhu maf'ulan. Antum juga Mas, ada hunya, yatlubuhu maf'ulan. Ya, tidak masalah ya. Kalau yatlubuhu maf'ulan, maf'ulannya sebagai hal ya. Yang kedua menginginkan yakni Zaid sebagai maf'ul, maksudnya begitu ya. Kalau yang pertama fal awalu yatlubul isma fa'ilan, sama. Yang pertama menginginkan isim tersebut sebagai fa'il. Yang kedua menginginkan isim tersebut sebagai maf'ul, maksudnya begitu. Hal ya, fa'ilan dan maf'ulan hal. Yang pertama yakni kata dorobani. Dorobani menginginkan isim Zaid sebagai fa'il. Kemudian yang kedua dorobtu, menginginkan isim Zaid sebagai maf'ul. Jadi ini tanazu ya, ada tanazu, rebutan. Nah, gantian dulu Mas ya.
Nggih, biar waktunya cukup nanti. Qra Mas Aris. Waqad yakunu tanazu'u baina aksari min amilina. Baina aksara Min amilina. min amilaini ris. Min amilaini. Waqad yakunul Mutanaza'u fihi muta'addidan. Nggih, kama sayati fil hadis ya. Dan terkadang tanazuk di antara Tanazuk terjadi di antara lebih dari dua amil. Ya, adapun definisi yang disebutkan Syekh di paragraf tadi yang dibaca adalah tawajuhu amila ini, yakni ini secara golib ya, dua amil. Terkadang bisa lebih juga, 3 amil ya. Nah, lebih dari 2 amil. Terkadang tanazuk terjadi antara lebih dari 2 amil, bisa 3 ya. Terus dan terkadang tanazuk mutanaza' fihi yang diperebutkan, dan terkadang yang direbutkan di dalamnya berbilang. Ya, berbilang yakni lebih dari 1. Muta'addidan maksudnya aksar min wahid. Terkadang yang mutanaza' fihi itu lebih dari 1. Yang dimaksud lebih dari 1 itu bukan berarti sama posisinya Anda ya, maksudnya ya mungkin yang satu maf'ul bih, yang satu dzaraf. Bisa saja sebagaimana dalam contoh 6. Nahwu yajlusu wa yastami'u wa yaktubul muta'allimu. Ya, ini untuk yang pertama ya. Contoh. Tanazuk terjadi lebih dari 2 amil. Ya. Contoh, duduk dan mendengar dan menulis orang yang pelajar itu. Pelajar itu duduk, mendengar dan menulis. Ini amilnya berapa? Kam? Salah satu awamil ya, 3 amil. Ya. Terus wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli sholatin salasan wa salas. Ya, muttafaqun alaih. Dan seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian bertasbih dan kalian bertahmid dan kalian bertakbir setelah selesai sholat. Ya, setelah setiap sholat, yakni wajib, sholat wajib. Terus 33 kali. Ya, maksudnya setelah sholat wajib ya. Kalau setelah sholat sunnah enggak. Muttafaqun alaih. Nah, ini mutanaza' fihinya ada 2. Yang pertama duburo, ya kan? Duburo itu mutanaza' fi. Yang kedua adalah salasan, ya, salasan. Jadi mutanaza' fihi ada 2. Masing-masing amil ya ingin 2 itu. Amilnya ada 3. Tusabbihuna dubura kulli sholatin salasan wa salasin wa tahmaduna dubura kulli sholatin salasan wa salasin wa tukabbiruna dubura kulli sholatin salasan wa salasin. Nah, takdirnya begitu ya. Nah, terus fadubura mansubun ala dzarfiyati wa salasan wa salasin mansubun ala annahu maf'ulun mutlaqun wa qad tanaza'ahuma salah satu awamila mudhof ilaih. Maka dubura mansub sebagai dzarfiyah dan salasan wasalasin mansub sebagai maf'ul mutlak dan telah memperebutkan keduanya 3 awamil. Ya, 3 amil. Paham? Tusabbihuna juga mengarah ke dubura dan mengarah ke salasin. Tahmaduna juga mengarah ke dubura dan salasan wa salasin. Tukabbiruna juga mengarah ke dubura dan salasan wa salasin. Kemudian berikutnya Mas Alvin, madzhabun nuhah fi tarjihi ahadil awamila ini. Madzhab para ahli nahwu di dalam merojihkan salah satu 2 amil. Terus la khilafa wala khilafa fi jawazi i'mali ayyil amilaini awil awamili wa innamal khilafu fil aula minhum. Fil aula Mas, fil aula ya. Wa innamal khilafu fil aula minhuma wa qala al-basriyuna athani aula li qurbihi minal ismi wa qala kufiyuna al-awalu aula li taqaddumihi. Ya, li taqaddumihi. Dan tidak ada perselisihan
pada diperbolehkannya memperlakukan amil manapun dari keduanya atau amil-amil. Ya, yang dimaksud mengamalkan adalah mengamalkan untuk isim yang dohir ya, untuk makmul yang dohir. Tidak ada perselisihan bolehnya menjadikan amil dari dua amil itu atau dari amil-amil yang banyak, 3 mungkin. Terus dan sesungguhnya perselisihan hanya pada keutamaan dari keduanya. Pada yang lebih utama ya. Yang lebih utama dari keduanya. Ya, mana yang lebih utama untuk dia jadikan amil untuk isim yang dohir itu. Nah, terus para ulama Basrah mengatakan yang kedua lebih utama karena dekatnya ia dengan isim. Dengan isim tersebut. Ya, terus sedangkan para ulama Kufah mengatakan yang pertama lebih utama karena dekatnya dia. Ya, karena dia lebih dahulu ya. Kalau disebut ulama Basrah, ulama Kufah itu terkadang juga enggak semua. Ada yang sebagian dari Kufah berpendapat seperti Basrah atau sebaliknya. Mungkin saja seperti itu. Paham ini ya? Tidak ada perbedaan. Boleh menjadikan amil yang pertama atau yang kedua. Konsekuensinya tentu berbeda kalau contoh seperti itu. Nah, lanjut. Fa'in a'malta. Fa'in a'malta al-awwala fil ismi dzahiri a'malta tsaniya al-muhmala fi dhamirihi. Dan jika engkau menjadikan yang awal beramalan pada isim dzahir, maka engkau menjadikan yang kedua beramalan pada domirnya. Ada mas? Muhmal diabaikan. Ya, coba ulangi terjemahnya. Jika engkau menjadikan yang awal beramalan pada isim dzahir, maka engkau menjadikan yang kedua yang tidak beramalan pada domirnya. Ya. Jika engkau menjadikan beramalan yang pertama pada isim yang dohir, maka engkau menjadikan beramalan yang kedua yang tidak digunakan itu, maksudnya muhmal yang tidak digunakan untuk isim dohir, itu menjadikan engkau menjadikannya beramalan fi domirihi, pada domirnya. Ini kalau mengamalkan yang pertama ya. Kalau mengamalkan yang pertama lebih longgar ya, lebih longgar. Dorobani wa dorobtuhu Zaidun. Kemudian dorobani misalnya ro'a itu wa ro'ani, ro'a itu wa ro'ani. Engkau mengamalkan yang ro'a itu wa ro'ai, mengamalkan yang pertama Zaidan wa ro'ani Zaidan. Ro'a itu mengamalkan yang pertama seperti ro'a itu Zaidan wa ro'ani. Oh, ini sudah ada domirnya. Oh, lanjutkan dulu. Sawaun wa yu'ta bihadza dhamiri sawaun akana marfu'an nahwu qama wa qa'ada akhawaka. Amansuban nahwu qama wa akramtuhuma. Diartikan dulu. Akhawaka ya. Akhawaka. Dan didatangkan dengan dhamir ini sama saja apakah ia marfu seperti telah duduk dan telah berdiri dan telah duduk kedua saudaramu, atau mansub seperti telah berdiri dan aku telah memuliakan keduanya saudaramu. Gantian Mas Andika. Au majruron nahwu qama marartu bihima akhawaka fa akhawaka fa'ilun qama wa qad u'milas tsani fi dhamiri hadzal ismi wala mahdzura fil ityani bid dhamiri
liruju'ihi ila mutaqaddimin rutbatan. Nggih. Li anna marji'al dhamiri wa huwa akhwaka ma'mulun lil 'amilil awwali. Nggih. Atau yang majrur contohnya telah berdiri dan aku melewati pada keduanya saudaramu. Yeah. Maka akhwaka fa'il koma dan tersungguh dan sungguh amil yang kedua. Ndak, waqat u'milasani fi dhamiri hadal ismi, ya, u'milasani. Dan yang kedua dijadikan beramalan, ya. Dan yang kedua dijadikan beramalan pada dhamir dalam isim ini. Pada dhamir isim ini, ya, terus. Dan tidak terlarang. Dan tidak terlarang pada penggunaan dhamir ini. Dan tidak terlarang pada penggunaan dhamir ini. Karena kembalinya ia kepada yang didahulukan secara tingkatannya. Ya, maksudnya ila mutaqaddimin rutbatan itu lebih tinggi tingkatannya, ya. Karena sesungguhnya kembalinya dhamir dan yaitu akhwaka sebagai ma'mul untuk amil yang pertama. Wa huwa akhwaka, dhamir yaitu dhamir akhwaka ma'mulun untuk amil yang pertama. Kita coba rinci insyaallah. Ini kelihatan karena berbedanya musana, ya. Kalau mengamalkan yang pertama, maka yang kedua ini, ya. Kalau mengamalkan yang pertama, maka yang kedua itu diamalkan ke domirnya. Diamalkan ke domirnya. Ya, ini domir yang pertama. Domir untuk yang pertama. Kalau domirnya apa? Domirnya mufrad. Ini domirnya musanna. Sama saja, ya, apakah, ya, yang domirnya itu rofa atau nasab atau jer. Yang pertama yang rofa contohnya qoma wa qa'ada. Ini mengamalkan yang pertama karena di sini ada dua amil, koma dan qa'ada. Nah, mutanaza'anhu ini adalah kata akhawa atau akhawaka, ya. Mutanaza'anhu akhawaka. Kalau mengamalkan yang pertama, ya, yang kedua beramalan kepada domirnya, ya, beramalan domirnya. Akhawa musanna. Maka di sini disebutkan domirnya. Koma wa qa'ada, ya. Jadi yang pertama beramalan kepada isim dohir, yang kedua beramalan kepada domir, ya. Dalam 3 posisi domir tetap diamalkan, tetap disebutkan domir, yaitu rofa, nasab atau jer. Dan yang kedua, yang nasab, koma. Nanti kita bandingkan kalau mengamalkan yang kedua, ya, berbeda. Wa akram tuhuma, koma wa akram tuhuma akhawaka. Ini juga yang pertama beramalan, koma beramalan untuk akhawaka. Ini fiil butuh kepada fa'il. Nah, yang kedua beramalan kepada domirnya, ya, beramalan kepada domirnya. Domirnya adalah huma. Meskipun ini nasab tetap ditulis, ya, tetap diucapkan. Kemudian begitu juga yang ketiga,
Qoma wa marartu bihima akhawaka. Berdiri dan aku melewati keduanya, dua saudaramu, ya. Jadi koma amil sebagai fiil, akhawaka ma'mul sebagai fa'ilnya. Dan di sini yang kedua kata marartu butuh ma'mul juga, beramalan kepada dhamir ini, yaitu hima ini, bihima. Kemudian saya memberikan keterangan dan tidak mengapa ya, tidak mengapa dhamir ini kembali kepada yang lebih akhir. Tidak mengapa. Karena meskipun lebih akhir secara secara penyebutan ya, tetapi dia lebih awal secara tingkatan ya. Lebih awal, lebih tinggi tingkatannya ya. Lebih akhir secara lafadz tetapi lebih dahulu secara tingkatan ya. Secara lafadz dia lebih akhir. Faham, lebih akhir. Lebih akhir daripada domirnya. Huma marji'nya mana? Akhawaka. Ya, huma marji'nya akhawaka. Akhawaka lebih akhir daripada domir. Ya, akhawaka lebih akhir daripada domir secara lafadz, tetapi secara tingkatan dia lebih dulu, lebih tinggi. Kenapa secara tingkatan lebih dulu? Beliau mengatakan karena akhawaka adalah ma'mul untuk amil yang pertama. Ya, saya ulangi. Kenapa secara tingkatan dia lebih tinggi daripada huma? Ya, lebih tinggi karena dia adalah ma'mul untuk amil yang pertama ini. Ya, meskipun secara lafadz dia lebih akhir. Ya, paham? Ini kalau kita mengamalkan yang pertama, yakni yang pertama dijadikan beramalan. Tapi kalau menjadikan beramalan yang kedua, ya, menjadikan beramalan yang kedua, ya, nanti domirnya nggak bisa ditulis seperti ini semua ya. Domir nasab dan jer nggak bisa ditulis ya. Yang pertama, yang bisa ditulis hanya yang rofa saja. Qra Mas Bayu. Wa in a'malta as-tsaniya fil ismi adz-dzahiri a'malta al-awwalu fi dhamir a'maltal awwala a'maltal awwala fi dhamirihi. Jika engkau menggunakan yang kedua pada isim dzahir, engkau mengamalkan engkau mengamalkan awal pada domirnya. Ya, engkau mengamalkan awal, yakni engkau menjadikan beramalan yang awal pada domirnya, yakni domir isim dohir itu. Ya, domirnya ini domir isim dohir. Terus, wa yu'ta bihadzal domiri in kana marfu'an. Dan didatangkan. Dan disebutkan. Dan disebutkan dengan disebutkan domir ini. Disebutkan domir ini jika berupa dia marfu. Jika dia marfu. Ya, paham ya? Untuk yang pertama ini, saya ulangi. Mengamalkan yang pertama, amil yang pertama diamalkan untuk isim dohir, diamalkan untuk isim dohir. Yang kedua diamalkan untuk apa? Untuk domirnya, domir isim dohir ini. Domir kan bisa rofa, bisa nasab, bisa jer, ini posisinya. Kalau ini domir rofa musanna pakai alif. Domir nasab huma, jer huma ya. Boleh ditulis, keduanya boleh ditulis. Kalau kita mengamalkan yang pertama, ya, yang kedua domirnya disebutkan. Tapi kalau sebaliknya mengamalkan yang kedua, mengamalkan pada isim dohir ya, mengamalkan pada isim dohir, maka yang pertama itu beramalan pada domirnya. Domirnya nggak boleh kecuali yang rofa, yang nasab dan jer tidak boleh disebutkan ya, boleh tulis. Nah, maka beliau mengatakan wa yu'ta bihadzal domiri in kana marfu'an, dan disebutkan domir ini jika dia marfu'. Kenapa marfu' itu tetap disebutkan padahal secara asal nggak boleh disebutkan? Saya ulangi. Di sini domir huma marji'nya akhawaka ya kan? Domir hima marji'nya akhawaka.
secara teori lebih akhir secara lafadznya ya. Secara lafadznya lebih akhir. Tapi secara tingkatannya lebih tinggi. Ini masih boleh. Tapi kalau nanti sebaliknya, kenapa enggak boleh ditulis yang nasab dan yang jer kalau yang mengamalkan yang pertama ya? Karena dia nanti kembalinya kepada yang lebih akhir tingkatannya dan juga lafadznya, itu enggak boleh. Tapi kenapa rofa tetap ditulis, tetap boleh? Alasannya adalah yang beliau mengatakan, Qra' Mas, limtinai hadfil umdati. Alasannya adalah limtinai hadfil umdati, karena terlarangnya atau tidak bolehnya menghapus umdah. Umdah adalah bagian kalam yang harus ada ya. Bagian kalam yang utama. Yang selain umdah disebut fadlah. Terus wa in lazima minhu auduhu ala mutaakhirin lafdzon wa rutbatan. Nggih. Fataqulu qama wa qa'ada akhawaka. Nggih. Fa akhawaka fa'ilun qa'ada wa minhu qawlu syairi. Diartikan dulu, Ustaz. Diartikan dulu nggih. Wa in lazima minhu auduhu ala mutaakhirin lafdzan wa rutbatan. Saya sebutkan ya di terjemahan dari awal wa yu'ta, dan disebutkan domir ini jika dia marfu karena terlarangnya menghapus umdah. Walaupun melazimkan darinya kembalinya domir kepada yang lebih akhir secara lafadz maupun secara tingkatan. Fatakul, maka engkau mengatakan qoma wa qa'ada akhawaka, telah berdiri keduanya dan duduk dua saudaramu. Qoma wa qa'ada akhawaka. Nah, perhatian ini. Kalau misalnya ya, qoma wa qa'ada akhawaka, masing-masing ini ya, qoma, qa'ada butuh amil, yaitu di sini akhawaka ya. Ini akhawaka. Kemudian akhawaka isim dhohir. Kalau kita mengamalkan ya, mengamalkan yang ini, yang awal dijadikan beramalan kepada akhawaka, maka qa'ada ini dikasih domirnya, yaitu alif. Alif domir untuk akhawaka. Paham? Alif lebih dahulu disebut, akhawaka lebih belakang lafadznya, tapi tingkatannya lebih awal karena sebagai amil untuk yang pertama. Nah, kalau kita mengamalkan yang kedua, ya kan? Mengamalkan yang kedua yakni qa'ada ini fa'ilnya adalah akhawaka. Qoma ini fa'ilnya apa? Dikasih domir. Qoma. Kasih domir untuk akhawaka, domir musanna ya. Kalau misalnya qamu wa qa'ada ikhwatuka misalnya, itu domirnya wawu. Nah, ini domir ini kembalinya kemana? Marji'nya mana? Marji'nya akhawaka. Ini marji'nya. Marji'nya ini tingkatannya lebih rendah daripada domir ini. Kenapa tingkatannya lebih rendah? Karena domir ini sebagai amil untuk sebagai makmul untuk amil yang pertama. Akhawaka sebagai makmul untuk amil yang kedua, sehingga ini lebih tinggi ya. Kemudian lafadznya juga lebih akhir. Secara asal enggak boleh ya, secara asal enggak boleh. Tapi ini pengecualian atau termasuk pengecualian ya. Pengecualian ya. Pengecualian sehingga dia boleh ditulis. Itu kalau rofa. Kalau nasab enggak boleh. Contoh ro'a itu wa akramtu. Ro'a itu akramtu
akhawaika. Akhawaika. Paham? Ra'aitu wa akramtu akhawaika. Kalau kita mengamalkan yang kedua ya, mengamalkan kedua, akramtu akhawaika, kita jadikan maf'ul untuk akramtu. Di sini ra'aitu juga butuh maf'ul. Paham? Butuh maf'ul. Boleh enggak kita menulis huma misalnya? Huma. Kan ini boleh menulis alif, ya kan? Ini apa boleh menulis huma? Ra'aitu huma wa akramtu akhawaika. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kenapa yang ini boleh? Ya, karena tidak boleh menghapus umdah. Itu tadi saya mengatakan seperti itu ya. Limtinai hadfil umdah, karena terlarang menghapus umdah. Walaupun sebagai kelaziman darinya dhamir itu akan kembali kepada yang lebih belakang lafadz maupun tingkatannya. Tapi enggak apa-apa, dikasih yang marfu. Alif ini tetap dikasih karena enggak boleh menghapus umdah. Fatakul engkau mengatakan koma wa qa'ada akhawaka ya. Keduanya telah berdiri dan duduk dua saudaramu. Fa akhawaka fa'ilun qa'ada ya. Akhawaka adalah fa'il untuk qa'ada. Wa minhu qaulus syair, di antara adalah perkataan penyair. 6. Lanjut Mas. Jafauni. Jafauni walam ajful akhillaa innani. Nggih. Liwairi jamilin min khaliliya muhmilu. Jafa di situ disebutkan ya. Jafauni minal jafa wa huwa tarkul mawaddah ya, tidak menyukai. Bersikap buruk lah itu, bersikap buruk. Mereka bersikap buruk kepadaku dan aku tidak bersikap buruk kepada orang-orang terkasih. Sesungguhnya aku pada selain kebaikan dari orang yang aku kasihi itu tidak menaruh hati ya, tidak menjadikan masalah. Muhmilu tidak menjadi masalah. Artinya aku itu tidak menjadikan masalah sikap tidak baik dari orang yang aku cintai ya. Tidak mempermasalahkan ya. Aku tidak mempermasalahkan sikap tidak baik dari orang yang aku cintai. Fa'amala syairu asani, penyair ini menjadikan beramalan yang kedua, yaitu walam ajfu wa huwa lam ajfu, yaitu kata lam ajfu. Al akhillaa maf'ul bih ya, mengamalkan fil lam ajfu fil akhillai. Fanasabahu ala annahu maf'ulun bihi, maka dia menasabkan al akhilla dengan ketentuan dia sebagai maf'ul bih ya. Wa a'malal awwala fi dhamirihi, dan penyair itu mengamalkan yang pertama yaitu kata Jafa yang pertama pada domirnya, yakni pada domir kata al akhilla, yaitu apa? Wahwal wawul jamaah, yaitu wawul jamaah. Paham? Jafa kan butuh fa'il, fa'ilnya domir wawu. Ajfu butuh maf'ul, maf'ulnya dohir akhilaa ya. Wa asbata dhamira, dan penyair ini menetapkan adanya domir. Artinya ini penyair Arab dulu bisa jadikan rujukan ya. Beliau menetapkan domir li'annahu, karena domir itu wa in ada ala mutaakhirin lafdun warutbatan, walaupun domir itu domir wawu kembali kepada yang lebih akhir lafadz dan tingkatannya, lakin maji'uhu anil arabi dalilun ala jawazihi huna, akan tetapi datangnya hal itu ya, adanya hal itu dari Arab, yakni dari orang yang berbahasa Arab dulu, sebagai dalil atas bolehnya di sini ya. Jafauni walam ajful akhillaa. Ini adalah domir yang kembalinya ke akhillaa, kembalinya ke akhillaa. Jelas akhillaa lebih
akhir lafadznya daripada domir wawu. Tingkatannya bagaimana? Tingkatannya juga lebih rendah seharusnya ya. Tingkatannya lebih rendah. Kenapa? Karena wawu adalah makmul untuk fiil yang pertama atau untuk amil yang pertama. Akhila adalah makmul untuk amil yang kedua, yaitu ajfu. Meskipun begitu boleh domir kembali ke lebih rendah tingkatan dan ucapannya pada masalah ini ya, pada masalah ini. Itu kalau rofa. Kalau nasab tidak boleh. Nah, Qra' Mas Frendi. Wa in kana dhamiru mansuban. Kalau nasab enggak boleh ditulis. Wa in kana dhamiru mansuban aw majruran hadzaftahu. Dan jika dhamir itu nasab atau majrur, maka engkau menghapusnya. Nahwu darabtu wa darabani Zaidun. Nggih. Contoh, aku memukul dan telah memukulku Zaid. Ya, tidak boleh darabtuhu wa darabani Zaidun. Hu enggak boleh. Terus kalau contoh kita tadi asalnya boleh ya, berarti di sana ya. Terus wa marartu wa mararbi Zaidun. Dan aku melewati dan telah melewatiku Zaid. Ya, marartu wa marrabi Zaidun. Tidak boleh marartu bihi wa marrabi Zaidun, enggak boleh ya. Bihinya enggak boleh. Wala yu'ta bihadzal dhamiru bihadzal dhamiri idza lau Mas id lau qila darabtuhu wa darabani Zaidun wa marartu bihi wa marrabi Zaidun. La'adad dhamiru ala mutaakhirin lafdzan wa rubbatan. Wa hadzamilu fadlatun yastagni anhu al-kalamu. Kalamu adalah fa'il untuk yastagni ya. Terus fayuhdhafu. Fayuhdhafu. Jika seandainya dikatakan aku telah memukulnya dan telah memukulku Zaid, dan aku melewatinya dan telah melewatku Zaid, sungguh dhamir kembali atas kepada yang lebih akhir, kepada yang terakhir secara lafadz dan tingkatan. Dan dhamir ini adalah fadlah yakni bagian kalam yang bukan utama. Itu disebutkan yastagni anhul kalam. Kalam telah cukup tanpanya ya. Maksudnya gitu. Yastagni anhu yakni kalam telah cukup tanpanya. Fayuhdhaf, maka dihapuslah domir itu. Allah alam. Itu penjelasannya tentang mengamalkan yang pertama atau yang kedua ya. Jadi dua-duanya boleh ya. Kalau mengamalkan yang pertama, maka yang kedua boleh dikasih domir semuanya, rofa, nasab atau jer. Yang dimaksud mengamalkan adalah mengamalkan pada isim dohir ya. Paham? Mengamalkan pada isim dohir. Kalau mengamalkan yang kedua, maka amil yang pertama beramalan pada domir, dan domirnya boleh diucapkan, boleh ditulis pada yang rofa saja ya. Yang nasab dan jer enggak boleh ditulis ya. Seperti ini enggak boleh ra'aituhuma wa akramtu akhawaika, enggak boleh ya, karena ini nasab. Tapi kalau ini rofa boleh. Qoma wa qa'ada, kurang titik ini ya. Qoma wa qa'ada, kurang alif. Qoma wa qa'ada akhawaka, ini boleh ya. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan pada salatul isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan halaman 193. Qauluhu, perkataan beliau, walaysa minhu, dan tidak termasuk darinya, yakni tidak termasuk bab tanazu'. Kafani walam atlub qalilun minal mali, telah mencukupiku dan aku tidak mencari sedikit dari harta, lifasadil makna, karena rusaknya
makna. Di tanazu itu dua amil mengarah ke makmul yang satu. Dalam syair ini ada dua amil, yaitu kafa dan atlub. Beliau mengatakan tidak termasuk bab tanazu, yakni tidak termasuk dua amil mengarah ke makmul yang satu. Syair ini kafani walam atlub, dua-duanya ini adalah amil, butuh makmul. Di sini makmulnya cuma satu, yaitu kata qalilun. Apakah dua amil ini kafani dan atlub keduanya mengarah ke qalilun atau tidak? Maka beliau mengatakan tidak, ya, tidak termasuk. Sehingga qalilun ini adalah makmul untuk kafani saja, ya. Sedangkan karena dia fa'il, ya, kafani fi'il. Walam atlub makmulnya tidak disebutkan, ya. Tidak disebutkan, dan ini dalam bait ini. Tapi bukan qalil, ya, bukan qalilun atau qalilan, bukan, ya. Jadi tidak termasuk dalam bab tanazu. Iqra Mas Aris. Laisa min babit tanazu'i qaulu imri'il qaisi, yakni bukan termasuk bab tanazu ucapan seorang. Lah, Umru'ul Qais, ya udah namanya itu Umru'ul Qais. Tidak termasuk tanazu ucapan Umru'ul Qais. Walau annama as'a li'adana ma'isyatin kafani walam atlub qalilun minal mali. Walaupun bahwasanya apa-apa yang aku usahakan agar aku mendapat ma'isyah telah mencukupiku, sedangkan aku tidak mencari sedikit dari harta. Li'anna min syartit tanazu'i sihata tawajjuhi kulli wahidin minal amilaini ila zalikal ma'muli min ghairi fasadin fil lafzi wala fil makna. Karena bahwasanya termasuk syarat tanazu adalah baik sah mengarahnya pada setiap satu kulli wahidin masing-masing, ya, masing-masing satu dari dua amil kepada makmul itu tanpa kerusakan dalam lafadz dan tidak pula dalam makna. Fi hadzal baiti taqaddama amilani, dan di dalam bait ini telah mendahului dua amil, ya. Wahuma kafani walam atlub wa ta'akhkharu ma'mulun wahidun wa huwa qalilun minal mali walau tawajjahu ilaihil amilani li fasadil makna. La fasadil makna, la fasada fi'il madhi, ya, fasada. La fasadil maknal muradu, nggih. Dan keduanya adalah kafani dan lam atlub, dan diakhirkan makmul dan diakhirkan ya, datang makmul lebih akhir itu, ya, dan berakhir lebih akhir satu makmul, yaitu qalilun minal mal. Dan walau seandainya mengarah kepadanya dua amil, pasti rusak makna yang diinginkan, yang dimaksud. It yasiru takdiru, it yasiru takdiru, ya, takdiru fa'il. It yasiru takdiru kafani qalilun minal mali walam atlub qalilan minal mali. Apabila yang karena ketentuannya menjadi telah mencukupiku sedikit dari harta, sedangkan aku tidak mencari sedikit pun dari harta. Wa hadza kalamun ghairu mustaqimin. Dan kalam ini kalam tidak apa, ya, tidak benar, tidak tepat, ya. Tidak tepat. Fayata'ayyanu ayyakuna maf'ulun atlubu mahdhufan wa taqdirul kalami
laukana sa'yi li adna ma'isyatin kafani qalilun minal mali walam atlubul malika walam atlubil mulka wa muqtada zalika annahu talibun lil mulki wa huwal muradu bidalili qaulihi ba'dahu walakin nama as'a lima jedin mu'assalin waqad yudrikul majdal mu'assala amsali adalah fa'il untuk yudriku ya. Wa majda mu'assala wa majdun mu'assalun ay qadimun. Yeah. Dan maka sampai mana tadi Mas? Fayata'ayanu. Maka apa? Menjadi ketetapan. Maka menjadi ketetapan bahwasanya maf'ul atlub dihapus. Ya. Dan takdir kalam ini seandainya usahaku untuk mendapatkan ma'isyah telah mencukupiku sedikit dari harta, sedangkan aku dan aku tidak mencari kerajaan. Dan ketentuannya itu adalah bahwasanya dia mencari kerajaan. Ya, yaitu yang dimaksud dengan dalil ucapan setelahnya. Akan tetapi aku berusaha untuk kemuliaan yang lalu. Ini kemuliaan yang terdahulu ya. Qadim maksudnya muasal qadim ya. Dan telah mendapatkan kemuliaan yang lalu orang-orang sepertiku, semisalku. Tidak termasuk bab tanazuk perkataan Umrul Qais, walau anna ma as'ali adna ma'isyatin kafani qalilun minal mali walam atlub al mulka kafani walam atlub qalilun minal mal. Seandainya usahaku untuk penghidupan yang sedikit, yang paling rendah sekalipun, kafani qalilun minal mal, mencukupiku sedikit harta, walam atlub, maka dan aku tidak mencari ya. Artinya tidak mencukupi baginya, hanya menerima yang sedikit ya. Dia ingin mencari kerajaan, sebagaimana dalil perkataan yang berikutnya, walakin nama as'a lima jadin mu'assalin, akan tapi aku ini berusaha untuk kemuliaan yang terdahulu. Waqad yudrikul majdal mu'assala amsali, dan telah mendapatkan kemuliaan yang terdahulu itu orang-orang sepertiku. Intinya di bait ini kata qalilun adalah makmul untuk kafani saja ya, kafani. Jadi takdirnya seandainya ya aku berusaha untuk mendapatkan ma'isyah yang rendah, penghidupan yang rendah, dan mencukupiku sedikit harta, maka tidak mencari kerajaan. Intinya ini bukan termasuk bab tanazuk. Kita lanjutkan di halaman 194. Babun fi dzikri mansubatil asma ya. Bab tentang dalam disebutkan isim-isim yang mansub ya, isim-isim yang mansub bukan hanya maf'ul, beliau memulai dengan maf'ul dan mulainya dengan maf'ul bih.
Ikra. Qauluhu perkataan beliau babun bab al-maf'ulu mansubun. Maf'ul itu mansub. Wa huwa khamsatun. Dan maf'ul itu ada 5. Yang pertama al-maf'ulu bihi, maf'ul bih. Wa huwa ma waqa'a alaihi fi'lul fa'ili, yaitu yang terjadi padanya perbuatan fa'il. Yang terjadi padanya, pada di sini ya objeknya. Ka darabtu Zaidan, seperti darabtu Zaidan ya. Pukulan ini terjadi pada Zaid, ya, terjadi mengenai Zaid. Ya, sampai akhir nanti masalah maf'ul. Iqra Mas Alvin ya. Babul bayanul mafail. Zakar Ibnu Hisyamin fi hadzal babi al-mafa'il al-khamsata wa hiya al-maf'ulu bihi wal maf'ulul mutlaqu wal maf'ulul mutlaqu wal maf'ulu lahu wal maf'ulu fihi wal maf'ulu ma'ahu wa qaddama ala ghairiha minal mansubatil ukhra li'annaha al-aslu wa ghairuha mahmulun 'alaiha wa musyabbihun biha wa kulluha mansubatun. Iya. Pada bab ini Ibnu Hisyam menyebutkan maf'ul yang 5, yaitu maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lahu, maf'ul fih, dan maf'ul ma'ah. Maf'ul lahu itu maf'ul li ajlih ya, sama. Terus dan beliau mendahulukan maf'ul bih. Enggak. Ha kembali ke khamsah 5 ya. Beliau mendahulukan maf'ul dan beliau mendahulukan maf'ul dari yang selainnya. Ya, maksudnya dari selainnya dibanding selainnya ya. Selain maf'ul kan ada juga yang mansub. Tamyiz misalnya, terus dan beliau mendahulukan yang 5 itu dari yang selainnya, dari yang isim-isim yang mansub yang lain, dikarenakan ia adalah asal pokok. Ya, pokok maf'ul adalah pokok yang mansub. Terus dan yang selainnya dibawa kepadanya dan menyerupainya dan semuanya mansub. Ya, dan selain maf'ul yang mansub itu ya mahmulun 'alaiha. Itu difahami, dimungkinkan dibawa kepada makna maf'ul bisa ya. Dan menyerupai maf'ul ya. Dan semuanya adalah mansub. Jadi maf'ul ada 5. Terus wa bada'a bil maf'uli bihi faqala huwa ma waqa'a alaihi fi'lul fa'ili qad darabtu Zaidan. Dan beliau memulai dengan maf'ul bih. Beliau mengatakan ya, maf'ul bih adalah apa yang terjadi padanya perbuatan pelaku, seperti darabtu Zaidan, saya telah memukul Zaid. Fa Zaidan maf'ulun bi, maka Zaidan adalah maf'ul bih li wuqu'i fi'lil fa'ili alaihi, karena terjadinya perbuatan pelaku kepadanya. Wa huwa darbu, yaitu pukulan. Ya, karena terjadi pukulan itu kepada Zaid, itu adalah maf'ul bih. Terus وهذا بخلاف بقية المفاعل فإن فعل الفاعل لا يقع عليها. Ini berbeda dengan maf'ul yang lain. Karena perbuatan fa'il tidak terjadi kepadanya. Ya, tidak terjadi padanya sebagai objek maksudnya. Terus fal maf'ulul mutlaqu nafsu fi'lil fa'ili wal maf'ulu lahu waqa'a li ajlihi wal maf'ulu fihi waqa'a fihi wal maf'ulu ma'hu wa qamahu kama sayari insyaallah. Karena perbuatan pelaku tidak terjadi padanya yakni pada selain maf'ul bih. Dan maf'ul mutlak adalah fi'il adalah perbuatan pelaku itu sendiri. Maf'ulul mutlak nafsu fi'lil fa'il ya. Maf'ul mutlak adalah perbuatan fa'il itu ya, perbuatan fa'il itu adalah maf'ul mutlak. Darabtuhu darban misalnya. Maf'ul mutlak adalah perbuatan fa'il itu sendiri, itu maf'ul mutlak. Terus dan maf'ul lahu adalah yang terjadi karenanya. Waqa'a maksudnya adalah perbuatan fa'il ya. Fa'ilnya adalah perbuatan fa'il. Maf'ul lah atau maf'ul li ajli adalah yang terjadi perbuatan fa'il itu karenanya, yakni karena maf'ul mutlak itu. Terus dan maf'ul fi adalah perbuatan fa'il terjadi padanya. Ya, terjadi apa?
Padanya ya dalam artian apa? Dia sebagai wadahnya itu ya, wadahnya. Terus dan maf'ul ma'ah adalah perbuatan fa'il terjadi bersamanya. Terjadi bersamaan dengannya. Sebagaimana akan datang insyaallah. Ya, insyaallah. Kemudian beliau menyebutkan ya, ini mungkin ada yang baru bagi kita, ahkamul munada, ketentuan munada. Qauluhu, perkataan beliau, wa minhu al munada, dan diantaranya atau termasuk dalamnya adalah munada. Apa yang dimaksudnya ini adalah maf'ul bih, ya, maf'ul bih. Jadi munada termasuk maf'ul bih. Kalau orang memanggil, panggilan itu ya kepada yang dipanggil itu. Wa minhu yakni minal maf'uli bihi. Di antaranya atau termasuk maf'ul bih adalah al-munada. Beliau menyebutkan secara khusus karena memang memiliki kekhususan. Wa inna mayun sobu mudhofan, dan sungguhnya dia dinasab dalam keadaan mudhof, yakni hal, mudhofan sebagai hal i'rabnya. Dan dia dinasab ketika dia mudhof. Ka ya Abdullahi, wahai Abdullah. Abda di sini disebut nasab, ya. Au syabihan bil mudhofi, atau serupa dengan mudhof. Serupa dengan mudhof. Ka ya hasanan wajhuhu. Hasanan sabihun bil mudhof, serupa dengan mudhof. Wahai yang bagus wajahnya. Hasanan wajhuhu. Hasanan saja enggak jelas ya. Bisa diganti dengan mudhof. Ya hasanal wajhi misalnya ya. Ya hasanal wajhi bisa. Tapi di sini diungkapkan dengan sabihan bil mudhof. Wa ya hasanan wajhu. Wa ya talian jabalan, wahai pendaki gunung. Wa ya rafiqan bil ibad, wahai yang apa? Lembut yakni lunak terhadap para hamba. Bisa untuk apa? Khitab doa kepada Allah Ta'ala. Wa ya rafiqan bil ibad, wahai yang maha lembut terhadap para hamba. Au nakiratan ghaira maksudatin, atau nakiroh yang tidak dimaksudkan. Nakiroh tidak memaksudkan. Kaqaulil a'ma, seperti perkataan orang yang buta. Ya rajulan khud biyadi, wahai seorang laki-laki ya, peganglah tanganku atau tuntunlah aku gitu. Ini nakiroh ghairu maksudah, nakiroh tidak memaksudkan ya. Tapi ada pula nakiroh dimaksudkan. Kalau nakiroh dimaksudkan menjadi ma'rifah ya. Antum nakiroh. Jadi nakirah menjadi ma'rifah ya kalau dimaksudkan. Misal orang mengatakan ya rajulan dan ya rajulu. Ya rajulu ya. Kalau mengatakan ya rajulan, dia manggil laki-laki. Dia tidak memaksudkan laki-laki manapun ya, pokoknya laki-laki ya. Ini bisa gitu ya. Ini boleh memenuhi seruannya. Tapi kalau dia mengatakan ya rajulu ya, maka dia memaksudkan laki-laki yang dituju saja, bukan yang lain ya. Ini menjadi ma'rifah ya. Kalau seperti ini bagaimana hukumnya? Apa dikatakan marfu? Tidak, dikatakan mabni ya. Ya rajulu mabni. Kalau ini dikatakan nasab. Ya rajulan. Namun ada tidak marfu ya. Itu munada yang mansub ya. Beliau di sini menyebutkan munada yang mansub dulu. Iqra Mas Andika. Min
min anwa'il maf'uli bihi al-munada, di antara macam-macam maf'ul bih yaitu munada. Walahu ahkamun takhussuhu. Naam, takhussuhu. Dan ia memiliki hukum ketentuan-ketentuan khusus. Ya, ketentuan-ketentuan yang mengkhususkannya. Terus falihadza afradahu bidzikri wa bayanu kaunihi maf'ulan bihi bi dzikri wa Afan, betul, wabayanu itu huruf apa, jumlah baru, wabayanu kaunihi maf'ulan bihi anna qaulaka ya Abdallahi asluhu ad'u Abdallahi fahudhifal fi'lu wa uniba ya anhu. Maka walihada afradahu bidzikri, Mas ya. Maka oleh karena ini beliau menyendirikannya dalam penyebutannya. Ya, yakni beliau menyebutkan secara terkhusus sendiri, secara terpisah, yaitu tentang munada, karena dia memiliki hukum-hukum yang khusus. Terus dan menjelaskan dan penjelasan bahwa dia adalah maf'ul bih, sesungguhnya engkau mengatakan ya Abdullah, asalnya adalah engkau menyeru ad'u, aku memanggil Abdullah, maka dihapus fi'ilnya dan digantikan ya darinya. Ya, dan dijadikan ya sebagai penggantinya. Nah, saya ulangi ya, tentang wabayanu kaunihi maf'ulan bihi, dan penjelasan bahwa dia adalah maf'ul bih. Yang dimaksud hi ini siapa? Munada, ya, munada. Penjelasan munada kok dianggap maf'ul bih itu bagaimana, ya? Maka Syekh pensyarah mengatakan, yaitu perkataanmu ya Abdullah itu asalnya adalah ad'u Abdullah, ya. Penjelasan kok munada itu maf'ul bih bagaimana? Kalau kita mengatakan ad'u Abdullahi, Abdullahi sebagai apa ini? Maf'ul bih, ya, maf'ul bih. Aku memanggil Abdullah. Nah, untuk munada dihapuslah fi'ilnya dihapus dan digantikan ya untuknya, menjadi ya Abdullahi, ya. Ini perkataan Syekh, penjelasan kenapa munada itu kok dianggap atau masukkan dalam maf'ul bih. Karena kalau kita bilang ya Abdullah, asalnya adalah ad'u Abdullah, aku memanggil Abdullah. Fi'ilnya dihapus digantikan ya, atau huruf nida yang lain, ya. Nah, itu penjelasan bahwa dia adalah maf'ul bih. Nah, lanjut. Wal munada matlubu iqbaluhu biharfi naibi biharfi naibin munaba ad'u, dan munada dia yang diinginkan untuk mendekat. Ya, iqbal ya, ini apa? Menghadap itu ya. Untuk menghadap. Ya, dia diinginkan untuk menghadap. Dengan huruf penggantinya. Huruf yang menggantikan kedudukan ad'u. Ad'u, ya, betul. Yang diinginkan iqbal itu bisa menghadap, bisa berarti datang. Munada itu adalah yang diinginkan, yang dipanggil. Yang diinginkan untuk menghadap, kemudian menggunakannya dengan huruf yang menggantikan, ya, menggantikan yang digantikan, yaitu kata ad'u. Biharfi naibi munabin berarti, Mas, ya. Naibi munabin saja, pengganti yang diganti, ya, yaitu kata ad'u.
Ad'u itu maksudnya munabin yang diganti. Terus wa huwa qismani, dan dia munada itu, dan munada itu ada dua macam. Al awal munada mu'rabun. Yang pertama munada mu'rab, wa huwa ma yadharu wa huwa ma yadharu fihin nasbu wa huwa al muradu huna. Dan munada yaitu yang tampak padanya nasab. Dan inilah atau itulah. Dan itulah yang dimaksud di sini. Di sini ini pada pembahasan ini ya. Ini munada mu'rab. Makanya yang satu tadi mabni ya. Munada mu'rab yaitu yang nampak padanya nasab. Yang nasabnya itu nampak. Yaitu yang dimaksud di sini. Terus asani munada mabniyun wa huwa alladzi la yadharu fihi nasbu wa ya'ti insyaallah. Yang kedua munada mabni, dan itu yang tidak nampak padanya nasab. Ya, seperti kata ya rajulu, enggak nampak nasab. Terus dan akan datang insyaallah. Dan akan datang insyaallah taala. Terus Mas. Fayun sabul munada lafzan fi salasi masaila. Maka mansubnya munada secara lafaz dinasabkan munada. Maka dinasabkan munada secara lafaz ada tiga keadaan. Ya, munada itu dinasabkan secara lafadznya pada tiga hal ya. Terus al-ula ayyakuna mudhafan. Yang pertama dia itu mudhaf. Nahu ya Abdullahi fa ya harfu nida'in wa Abdullahi munada mansubun wa amalatu nasbihil fathatul zahiratu wa huwa mudhafun wa lafzu jalallah mudhafun ilaihi. Contohnya ya Abdullah, maka huruf ya sebagai huruf panggilan dan Abdullah sebagai munada yang mansub, dan tanda nasab adalah fathah zahirah dan sebagai mudhaf, dan ia mudhaf, dan lafaz jalallah mudhaf ilaihi. Itu yang pertama, munada nasab kalau dia mudhaf ya. Asaniyah, qra' Mas Imam. Asaniyatu ayakuna syabihan bil mudhafi. Yang kedua dia menyerupai mudhaf. Wa huwa ma ittasola. Wa huwa mattasola. Wa huwa ma ittasola bihi syai'un min tamami maknahu kama yattasilul mudhafu bil mudhafi ilaihi. Syai'un adalah fa'il untuk ittasola ya. Syai'un fa'il untuk ittasola. Dia adalah apa yang bersambung dengannya, sesuatu dari penyempurna maknanya. Ya, sesuatu dari kesempurnaan maknanya ya. Sebagaimana bersambungnya mudhaf kepada mudhaf ilaih. Ya, bersambungnya mudhaf dengan mudhaf ilaih. Yaitu yang serupa dengan mudhaf adalah dia adalah yang ada sesuatu bersambung dengannya. Yang sesuatu itu adalah penyempurna dari maknanya. Nahwu ya musafiron ila makkata istafid Mas. Istafid min waktika. Istafid fi'il amr ya. Wahai musafir. Wahai ya, orang yang bersafar ke Mekah. Wahai orang yang bersafar ke Mekah. Istafid ya. Istafid yakni ambillah faedah. Ambillah faedah dari waktu. Ya, maksudnya ambillah manfaat. Manfaatkan sebaik-baiknya waktumu gitu. Ya, kamu ke Mekah. Terus fa musafiron munada mansubun. Waqad ittasola bihi syai'un min tamami maknahu.
annana idza qulna ya musafiron lam yatabayyan lisami'i al muradu kamilan. Ya, al muradu fa'il untuk lam yatabayyan ya. Al muradu fa'il untuk lam yatabayyan. Maka musafiron munada mansub dan dia bersambung dan bersambung dengannya, yang bersambung dengannya sesuatu dari kesempurnaan maknanya. Ya, yakni yaitu musafiron di sini bersambung ila makata. Terus karena kita apabila mengatakan ya musafiron, ya wahai orang yang bersafar, tidak jelas bagi pendengar yang dimaksud itu kalimat secara sempurna. Ya, kamilan secara sempurna atau lengkap. Tidak jelas bagi pendengar maksudnya secara sempurna, enggak jelas ya. Kenapa? Nah, lanjut. Li'anna safaro yakunu ila biqa'in syatta ya. Fa idza qulna ila makkata atmamnal maknan wa khassasnahu kama yukhassasul mudhafu bil mudhafi ilaih. Yeah. Karena safar itu bisa ke bagian-bagian yang bermacam-macam ya. Bagian-bagian yang syatta, yakni kemana-mana. Bikok maksudnya adalah bagian bumi ya. Safar itu terjadi ke bagian bumi yang bermacam-macam. Maka jika kita katakan ke Mekah atmamnal makna, kita telah menyempurnakan maknanya itu. Wa khassasnahu, dan kita telah mengkhususkannya sebagaimana dikhususkan mudhof dengan mudhof ilaih, yakni mudhof dikhususkan dengan mudhof ilaih. Sebagaimana yang lalu, diantara pengkhususan adalah mengidhofahkan dan juga memberikan naat atau sifat. Oke, Qra' Mas Frendi. Wa hadzal ladzi bihi at-tamamu imma ayyakuna isman marfu'an bil munada. Dan ini adalah yang dengannya sempurnaan itu. Ya. Ini yang dengannya kesempurnaan itu. Sempurnaan itu bisa jadi ia berupa isim yang marfu' dengan munada. Apa maksudnya dengan munada ini? Karena ya, bi maksudnya sebab. Isim yang marfu' karena munada. Contohnya apa? Sebagai fa'ilnya, sebagai naibul fa'ilnya ya. 6. Nahu ya dha'i'an kitabuhu la tai'as. Nggih. Contoh, wahai yang hilang kitabnya, janganlah engkau berputus asa. Ya, wahai yang hilang kitabnya. Di sini kitabu rofa atau marfu. Marfu dengan sebab munada. Munadanya adalah kata dha'i'an. Kenapa? Karena dia fa'ilnya, fa'il untuk dha'i'an. Yang hilang, apa yang hilang? Kitabnya ya. Sebagaimana disebutkan Syekh. Nah, terus faya harfu nida'in dha'i'an munada mansubun mansubun ya, terus kitabuhu fa'ilun li ismil fa'ili marfu'un wal ha'u mudhafun ilaihi. Maka ya adalah huruf nida panggilan, dha'i'an adalah munada yang mansub. Ya, mansub karena serupa dengan mudhaf ya, sabihun bil mudhaf. Terus kitabuhu adalah fa'il untuk isim fa'il yang marfu'. Yang marfu'. Kalau yang marfu' bukan ya, itu sifat untuk fa'il kalau kata artikan yang marfu'. Marfu'un yakni masih i'rab untuk fa'il ya. Fa'il untuk isim fa'il ya marfu' gitu ya. Fa'il untuk isim fa'il marfu'.
Ya, maksudnya fa'ilun marfu'un ya, fa'il marfu'. Ya, ini fa'il untuk isim fa'il. Terus dan ha adalah mudhaf ilai. Wa mithluhu ya hasanan wajhuhu fa wajhuhu fa'ilun li sifatil musyabbahati hasana. Iya. Dan semisalnya wahai yang bagus wajahnya, maka wajhuhu adalah fa'il untuk sifat musyabbahah, yaitu hasanan. Ya, hasanan wajhuhu. Wajhuhu adalah fa'il untuk hasanan ya. Akan datang insyaallah pada babnya insyaallah taala, yaitu isim-isim yang beramalan seperti fi'il. Ya diantaranya ini isim fa'il do'ian misalnya, sifat musyabahah hasanan misalnya. Itu beramalan seperti fi'ilnya. Ya tentu tidak selalu ya. Mas Aris ikra. Wa imma ayyakuna mansuban nahwu ya tolian jabalan. Dan adapun yang terkadang yaitu mansub. Ya, siapa yang dimaksud dia itu? Yaitu penyempurna makna tadi ya, penyempurna makna sabihan bil mudhaf. Terus contoh, wahai yang mendaki gunung. Ya, di sini yang dimaksud adalah kata jabalan ya. Jabalan penyempurna dari kata tolian. Ya, terus fatolian munada mansubun wa fihi dhamirun mustatirun huwa fa'iluhu li'annahu ismu fa'ilin wa jabalan maf'ulun bihi mansubun lismil fa'ili. Maka tolian adalah munada mansub dan padanya adalah dhamir mustatir yaitu fa'ilnya karena dia isim fa'il, dan jabalan adalah maf'ul bih mansub karena isim fa'il. Ya, tolian adalah munada mansub ya. Di dalamnya ada dhamir mustatir yang jadi fa'ilnya. Karena kata tolian itu serupa dengan fi'il mudhari ya. Serupa dengan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu disebut mudhari karena dia serupa dengan isim fa'il ya. Jumlah hurufnya huruf maupun harokatnya. Terus wa imma ayyakuna majruron kama taqaddama fil misali ya musafiron ilal makkata. Dan adapun yang dan bisa jadi dia itu majrur sebagaimana telah berlalu dalam contoh ini, yakni penyempurna sabihan bil mudhaf itu ada kalanya majrur ya. Wahai orang yang bersafar ke Mekah. Ya, fil misal yakni pada misal ada contoh yang lalu ya, bukan contoh ini. Contoh ini ya, tapi maksudnya contoh yang lalu. Ya musafiron ila Makkah. Terus wa mithluhu ya rafiqon bil ibadi. Fa bil ibadi jarun majrurun wa muta'alliqun bi rafiqon. Dan yang semisalnya wahai yang lembut terhadap hamba-hambanya. Para hamba. Dan maka bil ibad jar majrur muta'alliq pada rafiqon. Itu yang kedua, munada yang mansub adalah syabihan bil mudhaf ya. Syabihan bil mudhaf. Berikutnya Mas Alvin ikra. Al-mas'alatus salisatu. Al-mas'alatus salisatu an yakunal munada nakiratan ghairu maqsudatin. Qaulil a'ma ya rajulan khudz biyadi. Masalah yang ketiga, ya munada itu adalah nakirah. Munada itu adalah nakirah yang ghairu maqsudah. Seperti perkataan orang yang buta, ya rajulan khudz biyadi. Wahai laki-laki, peganglah tanganku. Ya, di sini rajulan tidak memaksudkan rajulan tertentu, rajulan muayyanan enggak. Tapi pokoknya asal laki-laki. Ya, beda kalau dikatakan ya rajulu. Terus farajulan munada mansubun li'annahu nakiratun ghairu maqsudatin. Amma kaunu nakiratan fali'annahu la yadullu ala muayyanin. Wa amma kaunuha ghairu maqsudatin fali'anna al-a'ma hina yaqulu ya rajulan la yuwajjihul khitaba ila insanin khasin wa la yaqsidu bi syakhsan duna akhara. Maka kata rajulan adalah munada yang mansub dikarenakan ia nakirah ghairu maqsudah. Adapun
keberadaan ia nakirah. Adapun bahwasanya dia nakirah dikarenakan ia nakirah dikarenakan ia tidak menunjukkan kepada seseorang yang tertentu. Ya, karena ini nakirah, tidak memaksudkan orang tertentu, maka disebut nakirah. Terus adapun ia ghair maksudah dikarenakan orang yang buta itu tatkala ia mengatakan ya rajulan tidak mengarahkan ucapannya kepada orang yang khusus, dan tidak memaksudkan dengannya satu orang bukan yang lain. Ya, tidak maksudkan satu orang tanpa orang lain, ya. Itu disebut nakirah ghairu maksudah. Ini 3 keadaan munada yang mansub, yaitu karena mudhof atau serupa dengan mudhof atau nakirah ghairu maksudah. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.